jangan pernah mengharapkan ridho manusia. Tapi kita harus mengharapkan ridho Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah mencari ridho Allah, maka Allah akan mampu membolak-balikkan hati seorang. Tapi kalau kita mencari ridho manusia, yang ada apa? Hanya angan-angan belaka apa yang kita harapkan kepada manusia tersebut. Makanya di dalam surat Al-Insyirah Allah mengatakan juga wa ila rabbika farghab. Ya. Dan hanya kepada Rabb-Mu hendaklah kamu berharap. Kemudian beliau melanjutkan apa? Ketahuilah demi Allah, seandainya mereka sanggup berbicara, siapa di sini? Orang yang sudah meninggal dunia. Mereka akan mengatakan apa? Lam nara zadan khairan minat taqwa. Kami tidak temui perbekalan yang lebih baik daripada takwa. Baik orang kaya maupun orang miskin. Ya. Nah, kemudian juga kita harus merenungi bagaimana perkataan sahabat Abu Hurairah. Beliau pernah menangis. Apa yang beliau tangisi? Kita simak. Su'ila Abu Hurairah hinanya begini. Jadi Abu Hurairah itu pernah ditanya saat dirinya menangis. Ya. Apa yang ditanyakan? Ya Abu Hurairah, atabki 'ala dunya? Wahai Abu Hurairah, apakah kamu menangis karena dunia? Faqala la wallahi dunyakum hadhihi la tubkini. Lihat bagaimana hebatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidak, demi Allah, duniamu ini tidak sama sekali membuatku menangis. Lihat bagaimana kondisi manusia zaman sekarang. Ya, baru takut kehabisan bensin aja sudah ketar-ketir, sudah khawatir. Ya, BBM naik pun sudah khawatir. Dia tidak yakin dengan rezeki Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa memberikan nikmat dan juga karunia kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kita diberikan hidayah dan juga taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa ketika seseorang di hatinya hanya mengharapkan Allah dan juga kehidupan akhirat, maka di saat itulah dia akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudahan untuk mengikuti suri tauladan kita, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
karena hanya orang-orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat saja yang mampu menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Ya, makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW yaitu suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Kata Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itu bagi orang yang mengharapkan Allah dan juga kehidupan akhir. Itu syarat. Ya, mengharapkan Allah dan juga kehidupan akhirat. Ya, seorang mukmin di hatinya adalah harapannya yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridho manusia. Ini perlu kita ingat, Pak. Ya, dalam kita bermuamalah, dalam kita berinteraksi, bersosialisasi sesama manusia, jangan pernah mengharapkan ridho manusia. Tapi kita harus mengharapkan ridho Allah. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah mencari ridho Allah, maka Allah akan mampu membolak-balikkan hati seorang. Tapi kalau kita mencari ridho manusia, yang ada apa? Hanya angan-angan belaka apa yang kita harapkan kepada manusia tersebut. Makanya di dalam surat Al-Insyirah Allah mengatakan juga wa ila rabbika farghab. Ya. Dan hanya kepada Rabbmu hendaklah kamu berharap. Nah, sehingga apa? Allah berikan dia kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ya, dan juga menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan orang yang mengharapkan dunia, sesuatu yang terbesar di hatinya adalah dunia, jangan harap dia bisa menjalankan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sekali lagi saya ulangi, ya. Jadi kalau misalkan sesuatu yang terbesar di hatinya adalah dunia, sibuk dengan urusan dunia, jangan harap dia bisa menjalankan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan harap dia bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Ya. Kenapa? Karena setiap perintah-perintah Allah, ya, dan juga larangan-larangan Allah itu seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dunia kita. Ya, seringkali batasan-batasan Allah membuat seseorang yang menginginkan dunia itu seakan-akan adalah penjara bagi dia. Ya. Sehingga akhirnya apa? Berapa banyak orang-orang yang mengharapkan dunia, di mana dunia menjadi sesuatu yang terbesar di dalam hatinya, akhirnya apa? Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Dia tidak peduli dengan halal dan haram. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad tahun sebelumnya sudah mengabarkan, ya, kepada manusia yang hadir di zaman beliau, bagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada umat manusia, la yubalil mar'u bima akhadal mal. Ya, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, amin halalin amin haram. Apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram untuk mendapatkan harta? Lihat,
saudara-saudara kita, ya, dan mudah-mudahan bukan kita, ya, tidak terjerumus kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka untuk mendapatkan harta dengan cara mencuri. Mereka mendapatkan harta dari hasil judi, umpamanya, ya, dan juga yang lainnya. Maka tentu ini harus kita perhatikan baik. Jangan sampai keluarga kita berikan, ya, dari hasil yang telah Allah haramkan. Begitu. Nah, maka tentunya, ya, kita lihat bagaimana cepatnya dunia itu melupakan seseorang setelah kematian. Oleh karena itu, sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Yang diriwayatkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah keluar dari perkuburan, ya, saat sampai di tempat yang cukup tinggi, ya, beliau menghadap ke arah kuburan itu dan berkata, "Ya ahlal kubur, akhbiruna anna bi khabarikum, ama khabarukum kibalana fannisa'u qad tazawwajna wal malu qad qassama wal masakin qad sakanaha qaumun ghairukum." Thumma qala ama wallahi law naqaqu laqalu lam nara zadan khairan min at-taqwa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wahai para penghuni kubur, ya, sampaikanlah kepada kami berita dari kalian. Adapun berita dari kami, istri kalian telah menikah kembali." Orang yang hidup, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Harta kalian telah dibagi-bagi. Dan yang terakhir, rumah kalian telah orang lain tempati. Kemudian beliau melanjutkan apa? Ketahuilah, demi Allah, seandainya mereka sanggup berbicara, siapa di sini? Orang yang sudah meninggal dunia. Mereka akan mengatakan apa? Lam nara zadan khairan minat taqwa. Kami tidak temui perbekalan yang lebih baik daripada takwa. Ya. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Apa sih takwa itu, Pak? Sering kan setiap seminggu sekali kita dengar istilah takwa di hari Jumat. Ya. Tapi ucapan takwa itu atau peringatan takwa di hari Jumat itu hanya sebatas ucapan belaka. Mengapa demikian? Karena masih banyak orang yang tidak bertakwa, dan mungkin itu kita salah satu. Ya. Pada umumnya kalimat takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Nah, kita sekarang ini berada pada apa? Perintah Allah melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Apakah di sini dikhususkan untuk anak pesantren? Apakah di sini dikhususkan untuk anak-anak yang masih sekolah? Tidak. Apakah di sini dikatakan hanya untuk yang yang sehat-sehat saja? Ya, tidak. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan, ya, kewajiban itu umum sifatnya untuk siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang kaya maupun orang miskin. Ya. Nah, kemudian juga kita harus merenungi bagaimana perkataan sahabat Abu Hurairah. Beliau pernah menangis. Apa yang beliau tangisi? Kita simak. Su'ila Abu Hurairah hina yabki. Jadi Abu Hurairah itu pernah ditanya saat dirinya menangis. Ya. Apa yang ditanyakan? Ya Abu Hurairah, atabki 'ala dunya
Wahai Abu Hurairah, apakah kamu menangis karena dunia? Faqala la wallahi dunyakum hadhihi la tubkini. Lihat bagaimana hebatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, tidak, demi Allah, duniamu ini tidak sama sekali membuatku menangis. Lihat bagaimana kondisi manusia zaman sekarang, ya, baru takut kehabisan bensin aja sudah ketar-ketir, sudah khawatir. Ya, BBM naik pun sudah khawatir. Dia tidak yakin dengan rezeki Allah. Ya. Tidak mungkin orang yang rukuk dan sujud kepada Allah tidak diberikan rezeki. Orang yang tidak rukuk dan sujud saja, orang-orang kafir, mereka kaya. Ya udah Ustaz, kalau gitu saya murtad aja ya. Nah, ini pola pikir yang tidak tepat. Ya, seperti itu. Lihat bagaimana Abu Hurairah tidak menjadikan dunia membuat beliau menangis. Innama abki min thikalil himal wa su'ir rafiq wa min qillati zad wa bu'di tariq. Ya, abki khaufan min asqut yaumal qiyamati min 'ala as-sirat wa la adkhulul jannah wa dittu anni lam akhlu. Ya, apa jawaban beliau? Yang membuat beliau menangis itu apa? Kata beliau, aku menangis karena beban yang berat. Beban dunia dan beban akhirat yang belum disiapkan, tentu pasti beban akhirat. Perbekalan yang sangat kurang untuk menuju kematian. Dan juga wasu'ir rafiq, teman yang buruk, teman yang membuat kita ini jauh dari Allah dan juga kehidupan akhirat. Siapa teman itu, Pak? Yang paling dekat siapa? Yang paling dekat siapa? Teman yang paling dekat siapa? Istri kita, anak kita. Seringkali mereka, mohon maaf, selalu menghalangi kita dalam menuntut ilmu. Kita yang seharusnya jadwalnya menuntut ilmu, tiba-tiba diajak keluar misalkan belanja, padahal bisa besok itu. Seperti itu. Ya, hati-hati. Atau teman kerja umpamanya, ya, teman SMP, SMA, dan lain sebagainya. Hati-hati teman yang buruk. Ya. Kemudian apa? Wa min qillati zad, itu sedikitnya bekal. Kita bekal ketika mudik kemarin luar biasa. Ya. Sekarang orang di bulan Syawal banyak ya apa? Menikah. Ya. Mereka apa? Berbekal. Sebelum menikah mereka punya bekal. Ya. Terutama apa? Uang, harta dipersiapkan. Berapa ratus ribu? Bukan ratusan ribu, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu namanya perbekalan. Pertanyaannya, sejauh mana perbekalan kita untuk menuju akhirat? Sudah semaksimal mana kita untuk membekali diri kita, hidup kita untuk kehidupan akhirat? Ya, makanya harus apa diperhatikan. Dan juga Pak, jauhnya perjalanan. Ya, bahwa apa? Bahwa perjalanan kita ini untuk menuju akhirat itu sangat apa? Sangat panjang. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya, dengan nasihatnya yang sangat luar biasa, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya akhirat itu pasti akan datang. Siapa yang tidak mengimani bahwa kehidupan akhirat itu akan datang, dan dunia itu pasti akan apa? Pergi. Dan dari setiap mereka, yaitu setiap dunia dan akhirat itu mempunyai anak, budak. Maka apa kata beliau? Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'il dunia. Jadilah kalian menjadi anak-anaknya akhirat, budak-budaknya akhirat, wa la takunu min abna'il dunia. Dan janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia. Jangan menjadi budak-budak dunia. Itu bagaimana nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan bagaimana yang membuat nangisnya sahabat Abu Hurairah
yaitu tadi tentang apa? Jauhnya perjalanan. Ya. Dan kemudian beliau mengatakan apa? Aku takut, ya, aku menangis itu karena takut terjatuh dari as-sirat, jembatan. Itu yang beliau tangisi ternyata. Ya. Pada hari kiamat, dan kemudian kata beliau, wala adkhulul jannah, dan aku khawatir tidak bisa masuk ke dalam surga. Pernahkah kita terbesit merenung, ya, ketika kita ingin masuk surga ternyata kita nggak masuk surga dulu, mampir ke neraka naudzubillah. Ya. Wadidtu anni lam akhluq. Aku berharap jika sekiranya aku tidak pernah diciptakan jika sampai demikian. Inilah ya bagaimana kondisi ulama terdahulu, sahabat terdahulu tentang keimanannya kepada Allah dan juga kehidupan akhirat. Pertanyaannya, apakah sahabat dan juga para ulama tidak memikirkan urusan dunia? Pasti, tentu. Ya. Namun wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sehingga apa? Kecintaan dia terhadap dunia tidak begitu besar dibandingkan kecintaannya kepada kehidupan akhirat. Begitulah kehidupan ya para sahabat terdahulu. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan.